Bu Erlinda, saya mau minta waktunya sebentar, bisa nggak Bu Erlinda? Oh, nggih, silakan. Saya mau cerita nih tentang apa yang saya rasakan di kelas. Oh, Ada nggih, nggih. waktunya nggak Bu Erlinda? Nggih, silakan, Bu. Kebetulan saya juga lagi kosong. Gini Bu, akhir-akhir ini murid saya tuh kurang antusias dalam menerima pembelajaran saya. Terus Mhm. kalau misalnya setelah pembelajaran itu kan saya kasih tugas tuh. Tugasnya tuh nggak semua siswa ngumpulin Bu. Hanya 50% yang mengumpulkan tugas. Coba, gimana coba Bu? Ya, jadi menurut Ibu Bunga, hal apa yang membuat murid-murid Ibu Bunga kurang antusias di dalam pembelajaran tersebut? Menurut Hmm, penglihatan Ibu? Kalau saya lihat itu siswa saya tuh suka ngantuk di kelas, terus kayak jenuh, terus kayak bosan, terus kayak kayak nggak ingin belajar Bu di kelas Oh, dan iya begitu ya. kurang 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 mau aktif untuk mengerjakan tugasnya yang saya berikan di kelas Bu Erlinda. Oh, begitu. Jadi, apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran? Mungkin ada beberapa metode-metode mungkin yang mau diterapkan atau mau dirubah? Apa ya, saya tuh kepingin siswa saya tuh kalau belajar itu lebih lebih apa ya, apa namanya, dalam hal mengumpulkan tugas tuh tepat waktu, terus kalau gurunya ngomong di depan mengajar itu diperhatikan, tidak ngomong sendiri, terus, siswanya juga lebih antusias menerima pelajaran, nggak ngantuk, nggak nguap, padahal itu masih pagi loh Bu Guru, masih jam 8 pagi mereka tuh sudah ngantuk-ngantuk, Iya, begitu. jadi saya sependapat juga ya sama Ibu, bagaimana cara kita memuaskan diri kita pun juga sebagai guru ya. Jadi saya sependapat sekali dengan pendapat Ibu tadi mengenai apa maunya ya. Jadi siswa harus mengumpulkan tugas tepat waktu dan lain-lain tadi seperti yang sudah disebut. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, Bu, mungkin apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas sehingga tidak pernah tepat waktu? Mungkin bisa diceritakan, Ibu? Kayaknya saya memberikan tugas terlalu banyak, Bu. Udah gitu, saya juga mengajar itu hanya terpaku pada buku perpustakaan. Kemudian nggak ada, saya tidak menggunakan sumber lain selain buku. Kayaknya sepertinya itu deh penyebabnya siswa saya itu kurang aktif dan sering ngantuk di kelas. Oh iya, kalau boleh tahu, Bu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas selain dari buku, paket, dan lain-lain? Hanya itu? Hmm, Hanya itu saja, Bu. Hanya Oh, buku iya. perpustakaan saja, Bu. Apakah tidak ada sumber lain mungkin yang bisa dipakai atau mungkin bisa mengelola IT di sekolah atau apa mungkin sumber-sumber yang bisa dipakai sesuai dengan fasilitas yang ada di sekolah, Ibu? Sesekali saya menggunakan YouTube, TikTok, kemudian saya menggunakan, apa namanya itu, contoh-contoh, Oh, presentasi yang ada di mhm, Google gitu, Bu. iya. Oke, jadi untuk bisa menambah antusias anak-anak ya, jadi banyak sekali sumber yang sudah Ibu Bunga berikan untuk menambah antusias dari murid-muridnya. Jadi betul sekali tadi Bu ya, jadi tidak hanya dari buku paket saja, tapi kita memanfaatkan IT ada di sekolah ya. Baik, eee, jadi mengenai sumber belajar tersebut, mungkin murid-murid lebih antusias ya kalau kita menggunakan metode-metode yang memang membuat mereka tidak mengantuk atau lebih bersemangat lagi ya. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana Nah, tindak lanjutnya? rencananya saya ya Bu ya, mungkin supaya kelas itu lebih asik, kayaknya saya tuh harus pakai apa namanya itu ice breaking mungkin ya Bu ya, supaya siswa saya nggak ngantuk di kelas. Mungkin saya harus mengadakan permainan di sela-sela pembelajaran saya, apa proses belajar mengajar saya di kelas. Mungkin saya juga apa namanya lebih
mendengarkan siswa dibandingkan saya berbicara sendiri di kelas, kayaknya gitu ya Bu ya? Ya, jadi menarik sekali ya rencananya Ibu Bunga. Jadi dari rencana-rencana yang memang sudah dipaparkan, dan memang sudah menarik sekali dan memang sudah sempurna saya dengar. Mudah-mudahan dari apa yang Ibu Bunga rencanakan, mudah-mudahan anak-anak atau murid-murid di kelas yang Ibu Bunga ceritakan tadi lebih antusias lagi ya di dalam pembelajaran, khususnya di dalam pembelajaran semua mata pelajaran. Ya. Ya, jadi pertanyaan terakhir Bu, apa komitmen Ibu terhadap rencana? Ya, jadi pertanyaan terakhir Bu, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Apakah berkelanjutan atau bagaimana? Saya akan mulai membiasakan diri Bu untuk menggunakan pembelajaran yang apa namanya tuh pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian saya akan menggunakan aplikasi-aplikasi mungkin ke depannya yang lebih memudahkan saya mengajar di kelas sehingga itu tidak hanya berbicara sendiri di depan kelas Bu. Siapa tahu itu kan penyebab ngantuknya saya Bu. Kemudian saya juga apa tidak memaksakan siswa saya untuk mengerjakan tugas yang terlalu banyak. Mungkin saya akan memberikan tugas kepada siswa saya yang tentunya itu lebih berdiferensiasi sesuai dengan minat belajar mereka. Misalnya ada siswa yang ingin senang buat presentasi, mungkin ada senang siswa yang bikin puisi, atau senang ada siswa yang membuat mind map, sehingga mungkin kayaknya siswa-siswa saya ketika saya mengajar di kelas, mungkin ke depannya mereka itu bisa menjadi diri mereka sendiri dan pelajaran saya lebih menyenangkan sehingga produk-produk yang mereka hasilkan dari tugas-tugas saya itu bervariatif. Kayaknya begitu deh Bu Guru. Iya, bagus sekali Bu ya untuk mengenai rencana tindak lanjutnya, apalagi dengan komitmen yang sudah Ibu Guru buat ini. Mudah-mudahan apa yang memang sudah direncanakan ini berjalan sesuai dengan keinginan ya. Harapan saya semoga apa yang sudah Ibu Bunga perbaiki untuk pembelajaran, semoga anak-anak ini pun juga berubah ya, lebih antusias lagi dan bersemangat lagi di dalam pembelajaran yang sudah Ibu Guru rancang. Ya, mungkin hanya itu Bu Bunga, atau ada lagi yang mau diceritakan? Saya rasa pemikiran saya sekarang lebih terbuka kayaknya Bu Guru setelah kita berbicara nih dari hati ke hati. Semoga kedepannya ketika saya di kelas mudah-mudahan saya bisa mempraktekkan nih pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat siswa di kelas, kemauan siswa bagaimana, sehingga ada ice breaking-nya juga di sela-sela pembelajaran atau game supaya rasa ngantuk siswa saya di kelas itu tidak menular kemana-mana. Terima kasih Bu Denti, Ya, Bu Denti terima lagi Bu kasih Erlinda. sudah bercerita ya, sudah mempercayakan saya sebagai teman berceritanya. Sama-sama. Semoga apa yang permasalahan yang terjadi, semoga bisa diselesaikan ya. Semoga anak-anak lebih antusias lagi. Iya, sama-sama Bu Bunga ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.